Tadi hampir seluruhnya ibadah yang ditetapkan oleh Allah itu mengandung upaya Allah dalam rangka untuk membersihkan jiwa kita. Bila kita menjalankannya, contohnya sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu kamu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Keji dan munkar ini kan merupakan adalah suatu penyakit hati yang dilakukan lantaran tadi emosi, suka marah ya. Karena sungguhnya marah ini salah satu pintu masuk setan yang tanpa disadari banyak orang yang marah itu bahwa dia dikuasai oleh setan. Dan kalau sudah kita mengikuti setan pasti berdosa. Jadi satu sholat itu adalah upaya kita itu untuk hidup bisa membersihkan jiwa kita. Ya. Di samping itu kita lihat lagi wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan berbuat sabar dan sholat. Kenapa? Karena dengan sholat itu kita pada hakikatnya adalah inti sholat itu as-sholatu ad-du'a. Sholat itu kan doa, berdoa kepada Allah. Nah mungkin kita itu dikabulkan doa kita apabila jiwa kita ini kotor. Nah itu kalau kita bicara tentang masalah jiwa ini, Rasulullah SAW telah bersabda, ada fil jasadi qalbun, ada dalam tubuh kita itu yang namanya qalb, segumpal daging. Idza saluha saluha kullu wa idza fasada fasada kullu. Apabila segumpal daging itu baik maka baik semua, dan apabila segumpal daging itu rusak maka rusak semua. Hayal qalb, itulah hati. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang tazkiyatun nafs, kita membersihkan hati kita dari 9 penyakit hati yang dimana itu merupakan tempat masuknya setan dalam hati kita. Sebenarnya dikatakan khusyuk, kita lihat kan dengan sholat itu ya, kalau kita lihat di dalam surat Al-Fajr ya, sholat itu bisa menghilangkan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza masyarus sarul jazua wa idza masal khairu manua ilal musallin alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Manusia itu sifatnya udah keluh kesah. Kata Allah, lihat di sini, kecuali orang yang bikin sholat yang mana? Yang khusyuk sholatnya. Nabi menyuruh kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Memang kita tidak bisa melihat Nabi sekarang, tapi kita membaca yakni yang namanya asarnya. Asar Nabi itu adalah hadis as-sunnah ya. Nah, Nabi sendiri berpesan, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tajilu abada. Sewafatnya aku tinggalkan 2 perkara. Bila kamu berpegang teguh dengan 2 perkara ini, kau tidak akan salah selama-lamanya. Terutama dalam soal masalah sholat yang khusyuk ya. Nah kalau kita ingin mendapatkan sholat yang khusyuk itu, nah belajarlah, karena ada hadis lagi, fal amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Suatu amal ibadah dikerjakan tanpa dilandasi dengan ilmu, maka tidak akan diterima dan Allah akan menolaknya. Maka dengan demikian, kalau kita bicara tentang sholat yang khusyuk adalah sholat yang kita kerjakan dengan ilmu. Nah yang kedua berkaitan tentang waktu. Shollu fi waktiha. Maka sholatlah pada waktunya, kecuali ketika kita dalam perjalanan, boleh kita mengqasar atau menjamaknya. Nah, dengan demikian, orang yang ingin mendapatkan sholat yang khusyuk itu tadi di samping dengan ilmu, dia sholat sesuai dengan petunjuk Nabi yang dicontohkan oleh Nabi, tidak akan salah ya. Yang kedua, kontrol waktu yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang dimana orang yang melakukan sholat itu dan sholatnya itu benar-benar meninggalkan bekas dalam kehidupannya. Ketika dia akan berbuat maksiat, buat apa saya sholat? Ketika dia akan berbohong, kan saya sudah sholat. Buat apa saya minum minuman keras? Kan saya sudah sholat. Kan sholat itu kata Allah tujuannya adalah sebagai perisai, sebagai bumper yang akan bisa menjaga kita. Maka untuk mengukur sholat kita khusyuk atau tidak, lihat saja apakah kita menjadi orang soleh di dalam sholat saja atau di luar sholat juga soleh.